Diduga mengalami patah pada suspensi kendaraan, sebuah mobil box usai mengantar barang dari Pujon menabrak sebuah pohon di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kecelakaan mobil box menabrak sebuah pohon terjadi di Jalan Raya Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Peristiwa kecelakaan ini bermula dari sebuah mobil box yang dikendarai Karto asal Sidoarjo ini melaju dari arah Pujon menuju Sidoarjo. Namun ketika di Jalan Raya Pandanrejo, tiba-tiba mobilnya putus pada bagian suspensi mobil, lalu oleng dan menabrak pohon di pinggir jalan. Sopir mengaku awalnya mulai perjalanan dari arah Sidoarjo menuju Pujon bermuatan roti, mobil tidak merasakan ada gejala yang patah. Namun ketika pulang dari Pujon, kendali mobil tiba-tiba hilang sehingga menabrak pohon. Beruntung kecelakaan ini tidak memakan korban jiwa, namun mobil bagian depan mengalami rusak parah. Dan hingga kini, kasus ditangani unit Laka Lantas Polres Batu. Ya tadi nggak tahu orang-orang motor itu orang pedot saya langsung mountain dia ke kiri. Ya. Iya. Itu jam berapa kira-kira, Pak? Setengah 3, tiga. awas, Pak. Setengah 3, Pak. Iya. Oh, oke. Terus ngantar roti Iya. dari Pujon gitu, Pak? Iya. Begitu balik dari Pujon? Ya itu tadi kejadiannya. Nggak tahu orang-orang motor itu pedot. Yanto Yancung melaporkan. Setelah mengikuti serah terima jabatan di Polda Jawa Timur Kamis kemarin, Jumat pagi Kapolresta Malang Kota yang baru, AKBP Budi Hermanto mulai berkantor di Polresta Malang Kota. Kedatangan Kapolresta yang baru ini disambut dengan pengalungan bunga oleh anggota Polresta Malang Kota. AKBP Budi Hermanto menggantikan Kombes Pol Leonardus Simarmata yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota yang baru AKBP Budi Hermanto Jumat pagi mulai berkantor di Polresta Malang Kota. Kedatangan Kapolresta Malang Kota yang baru disambut dengan pengalungan bunga oleh perwira dan anggota Polresta Malang Kota. Setelah penyambutan, Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto langsung memimpin apel di halaman Polresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga besar Polresta Malang Kota atas sambutannya tersebut. Ia juga berharap dukungan semua anggota dalam menjaga Kamtibmas di Kota Malang. Usai memimpin apel, Kapolresta juga bertemu Forpimda Kota Malang. Setelah bertemu Forpimda, AKBP Budi Hermanto mengatakan akan meningkatkan motivasi anggota sesuai tugas pokok kepolisian. Selain itu, yang menjadi dasar yakni penanganan COVID-19 paling utama. Ia juga berjanji akan melanjutkan program dari pejabat lama dan ditingkatkan hal-hal positif diambil dan ditambah. Sebelum menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Leonardus Simarmata, AKBP Budi Hermanto menjabat sebagai Wadir Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan. Sementara Kombes Pol Leonardus Simarmata akan menempati jabatan baru sebagai pemeriksa utama Puslap 4 Bareskrim Polri. Sebenarnya program di Polresta Malang Kota ini sudah sangat luar biasa. Nah, tinggal ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami poles dan kami tingkatkan untuk motivasi anggota sesuai dengan tugas pokok kepolisian itu pasal 13 Undang-Undang Nomor 2, terus program presisinya Bapak Kapolri, bagaimana program kebijakan Bapak Kapolda Jawa Timur. Nah, ini yang harus kami tindak lanjuti dan itu menjadi dasar. Bagaimana tentang penanganan COVID yang paling utama, bahwa COVID ini sudah berjalan sangat lama. Ini harus tepat tentang penanggulangan COVID, termasuk pemulihan ekonomi yang harus seiring sejalan. Itu yang pertama target. Yang kedua, kami juga harus membangun suasana kerja yang nyaman di Polresta Malang ini. Dengan program yang lama oleh Kombes Leo, ini juga akan selalu kami bangun, kami laksanakan, mungkin kami tingkatkan. Hal-hal baik, hal-hal positif, nggak boleh dibuang, diambil, ditambah, jangan dikurangin. Nah, kami juga akan membangun sinergitas dengan TNI Polri, dengan pemerintah kota, termasuk teman-teman media, yang tanpa rekan-rekan, mungkin pemberitaan juga tidak bagus, juga banyak konten negatif. Nah, saya tahu, saya sadarin bahwa budaya dan habitnya masyarakat Malang Raya ini kan tidak ingin adanya konflik, tidak ingin adanya
suatu perpecahan. Nah, makanya untuk itu kita sama-sama membangun konten positif, berita-berita positif, sehingga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Simon Alfredo melaporkan. Peternak ayam petelur di Kota Malang mengeluhkan naiknya harga jual pakan ternak. Naiknya harga pakan ini membuat peternak terancam merugi karena harga jual telur ayam tidak mengalami kenaikan. Kenaikan harga pakan ayam ini terjadi sejak sepekan terakhir. Kondisi ini diakui para peternak ayam petelur di kawasan Wonokoyo, Kedung Kandang, Kota Malang. Diakui peternak bahwa sebelumnya harga pakan jadi ayam petelur dijual dengan harga di kisaran Rp4.000 per kilogram. Namun saat ini harga pakan naik menjadi Rp5.500 per kilogram. Selain harga jual pakan jadi yang naik, kenaikan juga terjadi pada harga beli jagung yang menjadi campuran pakan bagi ayam petelur mereka. Dani Uluf Suwanda, salah satu peternak ayam petelur, mengatakan dalam sehari dirinya membutuhkan pakan sekitar 1 ton untuk 9.000 ekor ayam petelur. Kondisi ini dikeluhkan dengan mulai turunnya harga jual telur dari peternak, yakni Rp19.400 per kilogramnya. Peternak juga memperkirakan harga telur akan terus turun. Naiknya harga pakan ayam ini selalu terjadi setiap tahunnya, dan untuk mengantisipasi agar tidak merugi, peternak terpaksa memilih mengurangi jumlah pakan atau membuat campuran pakan yang lebih murah, namun berpengaruh pada kualitas telur. Sebenarnya sekarang kondisi harga pakan, harga telur masih normal, tetapi harga pakan yang melonjak tinggi. Belum lagi kan harga pokok jagung itu, harga pokok pakan jagung buat ayam ini naiknya drastis sih, melonjak tinggi sekarang. Kalau biasanya berapa sih harganya? Kalau normalnya dulu kan 4 ribuan, kalau sekarang sudah menurun 5,5 lah. Tapi yang kemarin itu yang waktu itu pakai pakan jadi itu masih harga 6.000. Kalau pokok jagungnya itu berapa? Harga pokok? Ya, yang normalnya harusnya itu 4 ribuan, 4.500 itu biasanya. Sekarang 5.500. Mas, kalau harga telur sendiri dari petani itu berapa? Kalau dari petani itu sekarang yang kemarin 19.400-an kan, yang kemarin. Kalau nanti rencananya kabarnya itu masih turun. Kabarnya nanti ini kemungkinan masih ada turun terus ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terdampak faktor cuaca, hasil panen petani padi di kawasan Pakisaji mengalami penurunan. Padi banyak yang kapa atau tidak berisi, sehingga hasil panen berkurang 50% dibandingkan kondisi normal. Tidak hanya itu, turunnya harga jual gabah juga berdampak pada modal yang dikeluarkan, tidak kembali dan petani merugi. Beginilah yang terlihat di lahan sawah padi di kawasan Pakisaji, Kabupaten Malang. Para petani sedang melakukan panen padi, namun akibat terkendala faktor cuaca, mulai penanaman sampai panen, volume hasil panen mengalami penurunan. Akibat padi banyak yang kapa atau tidak berisi butiran padi. Dari data BPS pada bulan Mei, rata-rata ada kenaikan harga gabah kering petani atau GKP menjadi Rp4.398 atau naik 2,87% dibandingkan bulan sebelumnya. Dan harga gabah giling menjadi Rp4.497 atau naik 2,57%. Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020, harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering petani menjadi Rp4.200 per kilogramnya. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, saat ini hasil panen berkurang banyak sehingga untuk modal penanaman tidak kembali dengan harga jual saat ini Rp420.000 per kuintal, turun dari sebelumnya yang sempat di kisaran harga Rp540.000 per kuintalnya. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan pemrosesan pemisahan padi untuk selanjutnya akan memasuki proses penjemuran. Dari proses tersebut terlihat banyak bulir padi yang tidak berisi sehingga menurunkan volume hasil panen. Saya ini merosot saat ini. Volume hasil panen Pak ya? Merosot. Kenapa Pak merosotnya Pak? Ya, cuaca. Cuaca tidak baik ya sekarang. Maksudnya gimana? Kan sudah kemarau sekarang. Kemarau,
Nanti lah kemarin anu ya. Kebongkar aja baru jebol. Iya. Hujannya banyak. Oh iya iya. Jadi apa banyak yang kapaknya Pak ya? Iya, Berarti- banyak kapaknya. Ya, jelek kan enggak anu modalnya. Oh, nggak kembali. Harganya ngejelek kan. Waduh turun Berapa sekarang harga ininya? 42. Per kintal 42. 400 420 Pak ya. Itu harganya harga turun apa harga turun. asalnya berapa Pak? Ada 54. 54. Jauh Pak turunnya Pak ya. Tuhannya. Jauh betul Pak ya. Jadi modal sudah gak ada Pak ya. Enggak nutut modalnya. Nah, nutut Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjadi tempat pembuangan, sampah berserakan di pinggir Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang. Sampah ini dibuang warga dan pengguna jalan sejak dini hari sampai menjelang pagi hari. Kebiasaan ini mengganggu pemandangan, terlebih di jalan utama pintu masuk Malang Raya. Akibat menjadi tempat pembuangan sampah pada dini hari, sampah terlihat berserakan di pinggir Jalan Raya Singosari, Kabupaten Malang. Sampah-sampah ini sebagian dibuang warga dan juga pengguna jalan. Di kawasan tersebut sudah ada fasilitas bak sampah yang disediakan, tetapi seringkali tidak cukup karena banyaknya sampah yang terkadang dibuang dari kendaraan dalam bentuk karungan. Kondisi ini seakan sudah menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi pekerjaan tambahan petugas kebersihan karena volume sampah yang meningkat. Sampah-sampah ini sebagian besar dibuang oleh pengguna jalan yang melintas, tidak hanya menggunakan sepeda motor tetapi juga mobil. Keberadaan sampah ini juga mengganggu pemandangan kawasan, terlebih berada di pinggir jalan utama Singosari, pintu masuk Malang Raya, walaupun para petugas kebersihan sudah mulai melakukan pembersihan sejak pagi hari. Menurut salah seorang warga menjelaskan, banyaknya pengendara yang sering membuang sampah dalam jumlah banyak, mengakibatkan sampah menumpuk dan berserakan di pinggir jalan sejak dini hari sampai menjelang pagi hari. Di pinggir jalan terlihat penumpukan sampah yang sudah dalam bentuk kantong plastik maupun karung setiap harinya karena tidak muat ke dalam bak sampah yang sudah disediakan. Untungnya petugas kebersihan sejak pagi hari sudah mulai melakukan pembersihan sehingga sampah cepat terangkut dan kawasan kembali terlihat bersih. Buang sampahnya di pasar sana. Di pasar Pak ya. Tapi orang kok masih banyak juga Pak ya? Orang mana itu Pak? Yang banyak yang buang ya banyak orang luar, Mas. Orang luar Pak ya? Orang kampung-kampung. Yang banyak itu warung-warung itu. Iya. Banyak ini apa itu bekasnya sayur-sayur itu loh. Ya. Karena bak sampah juga ada Pak ya, tapi kelihatannya nggak cukup Pak ya bak sampah ya. Bak sampahnya terbatas ini, Mas. Ini. Terbatas Pak ya. Ya. Berarti diambil jam berapa bisa sama petugas sampah biasanya? Biasanya jam 6. Jam 6. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melatih kemandirian dan kemampuan penggunaan handphone, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Batu menggelar pelatihan menggunakan HP Android. Berbicara kepada anggotanya, pengguna HP Android berbicara ini diharapkan mampu membantu anggota Pertuni menggunakan handphone sebagai bekal berusaha dan bekerja. Memberdayakan kemampuan anggotanya, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Batu menggelar pelatihan menggunakan HP Android berbicara kepada anggotanya. Penggunaan HP Android bicara ini diharapkan mampu membantu anggota Pertuni yang memiliki keterbatasan penglihatan bisa menggunakan handphone sebagai bekal berusaha dan bekerja. Selama 6 kali pertemuan 15 anggota Pertuni Kota Batu dilatih untuk menggunakan fitur HP Android berbicara, sehingga mereka bisa menggunakan handphone meskipun mengalami gangguan penglihatan. Dengan menguasai handphone Android berbicara ini, anggota Pertuni Kota Batu bisa memanfaatkannya untuk menambah penghasilan keluarga lewat perdagangan online yang bisa dilakukan. Ketua DPC Pertuni Kota Batu Suryanto mengatakan, pelatihan HP Android bicara ini digelar agar anggota Pertuni bisa menguasai teknologi, sehingga mereka dapat memberikan kesejahteraan untuk keluarganya. Pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana hibah dari Pemkot Batu yang diterima 2 tahun sekali. Suryanto berharap bantuan anggaran dari Pemkot Batu tidak hanya diberikan 2 tahun sekali, namun setahun sekali, karena hingga saat ini masih 80% anggota Pertuni yang belum mengikuti pelatihan dan belum memiliki handphone. Pelatihannya sebetulnya ada 4 ya Mas ya, yaitu makanya kami bukaan sekarang adalah pembukaan pelatihan
DPC Pertuni Kota Batu tahun 2021 yang terdiri dari pelatihan Al-Quran Braille, kemudian HP Android bicara pada hari ini, kemudian nanti pijat tunanetra dan orientasi mobilitas. Betul, Pak. Jadi yang hari ini khusus adalah HP Android bicara agar teman-teman bisa menguasai teknologi ya, sehingga mereka dapat memberi kesejahteraan bagi keluarganya. Ya mungkin mereka bisa menjual online ya, bisa memasarkan pekerjaan mereka melalui online begitu, Mas. Sementara itu, Tri Febri Harun Nizam SPD menjelaskan, dalam pelatihan ini pihaknya menyiapkan modul yang sesuai dengan kurikulum yang tersusun mulai pertemuan pertama hingga selesai dalam 6 pertemuan. Meski tidak mudah, namun anggota Pertuni Kota Batu diperkenalkan apa itu talkback. Tak hanya mengenalkan HP Android bicara, anggota Pertuni juga diajarkan bersosial media dengan baik dan bijak, hingga bagaimana mempergunakan WhatsApp untuk berdagang secara online. Sangat berbeda sekali konsep ketika kita berbicara dengan pengguna handphone dengan bukan difabel atau non-difabel netra sama pengguna handphone yang difabel netra. Maka mereka harus punya konsep bagaimana mengetik, di sebelah mana huruf Q, di sebelah mana huruf A, di sebelah mana huruf Z, sampai bagaimana mereka bisa bersosial media dengan baik, dengan bijak. Pertama bisa mempergunakan WhatsApp-nya untuk berdagang atau untuk online promotion atau bagaimanapun. Nah, itu nanti akan kita siapkan modulnya, dan juga kita siapkan tutorial yang berbau audio. Bukan tutorial yang video, bukan tutorial yang berbentuk foto, tapi audio, karena mereka memiliki hambatan dalam penglihatan. Mekanisme HP bicara adalah handphone Android, handphone yang operating sistemnya atau OS-nya Android atau iOS atau iOS. Nah, jadi semua handphone yang kita miliki itu ada namanya aksesibilitas atau fitur aksesibilitas. Di dalamnya ada talkback. Talkback itu tinggal dinyalakan, di-on-kan. Nah, kemudian maka mereka atau handphone itu akan bekerja sesuai dengan aksesibilitasnya. Jadi kalau misalnya mau diketuk harus 2 kali ketuk, kalau scroll harus 2 jari, seperti itu. Nah, jadi jangan berpikir bahwa handphonenya beda, aplikasinya mahal, tapi tidak. Maka dari itu yang mereka butuhkan adalah yang pertama device, alat. Tetap mereka semua yang mengikuti pelatihan butuh alat. Dan di DPC Pertuni Kota Batu yang punya alat kayaknya masih 70%. Jadi 30%-nya masih pinjem. Nah, harapan saya selaku instruktur, bagaimana pemerintah pun juga memfasilitasi device atau alatnya. Jadi teman-teman yang belum mempunyai alat difasilitasi untuk alatnya, sehingga mereka pun di rumah juga bisa mengoperasikan. Yanto Yanjung melaporkan.